Kalau sebelum jeda tadi kita sudah dengarkan Bang Ruhut bilang masyarakat nggak usah nanya-nanya lagi deh. Kenapa kemudian Mas Kaisang ini walaupun baru masuk PSI tapi sudah menjadi ketum. Tapi ada satu lagi yang sepertinya kita tidak bisa melarang masyarakat ini kemudian menerka-nerka. Jangan-jangan ini merupakan strategi dari Pak Jokowi. Ada di PDIP tapi juga mengirimkan anaknya kemudian di PSI sebagai ketum. Ini hanya kemudian untuk bisa melanggengkan saja bahwa dua-duanya baca pres yang ada. Kalau memang nantinya PSI mengarahkan ke Pak Prabowo ya seperti yang selama ini kita kedekatannya Bang Ruhut. Jangan-jangan ini hanya untuk melanggengkan bahwa memang apa yang sudah ditorehkan Pak Jokowi akan diteruskan oleh siapapun nanti yang menang. Entah itu Ganjar, entah itu Prabowo, Bang Ruhut. Kalau saya jujur aja ya, yang melanjutkan Pak Joko Widodo hanya Ganjar. Maksudnya Pak Prabowo tidak akan melanjutkan Ya program-programnya? saya tahu, lihat dong 5 tahun yang lalu waktu kampanyenya gimana kepada Pak Prabowo. Jangan udah jadi menteri, kan banyak etika, pasang baliho di mana-mana bersama Pak Jokowi atau apa, pasang balihonya Gibran nggak minta izin, jangan deh, itu nggak baik. Ada etika politik, tegas saya katakan ini. Jadi saya yakin yang hanya bisa dan pasti melanjutkan apa yang sudah dilakukan Pak Joko Widodo, kader PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Baik, Bang Emrus mungkin melihat hal ini. Ya. Ternyata kalau menurut Bang Ruhut, walaupun dari koalisi Pak Prabowo sudah mengatakan tekadnya, komitmennya untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, masih nggak membuat yakin Bang Ruhut dan PDIP? Saya kira saya masuk akal pendapat dari Bang Ruhut ini, karena Prabowo kan politisi yang cair. Coba kita ambil satu lagi catatan gitu ya, bukankah ketika kampanye itu dia kritik tentang kartu sehat, kartu sejahtera dan lain sebagainya, sekarang sudah dipuji. Kemudian adalah bahwa beliau calon presiden, mau menjadi pembantu presiden, sangat cair beliau. Oleh karena itu saya melihat kalau ada orang berpendapat bahwa adanya katakanlah PSI ketua umumnya adalah Kaisang misalnya, itu meneruskan dinasti politik daripada Jokowi, ada yang berpandangan demikian. Saya justru melihat dari sisi lain, bukan berarti itu tidak bisa kita masuk akal, tapi sisi lain saya melihat ini jembatan, bridge politik, sehingga nanti bahwa Prabowo sama Ganjar Pranowo menjadi satu koalisi, menjadi dua pasang berhadapan dengan Anies Baswedan. Kenapa saya mengatakan alasan akademisnya sederhana, bahwa mereka kan membawa program pembangunan yang sama, tidak ada diferensiasi. Kalau di segi marketing, kalau ada diferensiasi baru ada. Ini tidak ada, keunikan juga tidak ada, gitu. Sehingga saya kira lebih tepat kalau itu digabung. Kenapa saya mengatakan gitu? Pemilihnya nanti kan celungnya jadi sama, orang yang melanjutkan pemerintahan. Jadi bingung pilih yang mana. Jadi oleh karena itu sejatinya ini digabung menjadi satu koalisi. Nah, pertanyaan berikut, siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden dari dua koalisi ini? Sangat tergantung dari kompromi politik di belakang panggung oleh para elit politik. Tapi kalau kita bicara homopili dalam konteks komunikasi itu penting, bahwa homopili antara Jokowi dengan Ganjar, Jokowi dengan Prabowo, lebih homopili dengan Ganjar Pranowo. Kenapa? Dari gaya kepemimpinannya, gaya penusukannya, dan energiknya. Artinya dibutuhkan stamina yang kuat. Coba kita lihat, kemarin Pak Jokowi begitu dari Afrika pulang dari Afrika langsung belusukan ke kampung halaman kami gitu ya, tanpa istirahat gitu. Apakah bisa itu dilakukan calon presiden atau presiden yang sudah berusia? Pertanyaan kritikal kita. Oleh karena itu saya pikir diperlukan orang yang punya stamina kuat, yaitu Ganjar Pranowo. Dan di samping itu hampir pasti seperti Pak Luhut katakan melanjutkan program Joko Widodo. Kenapa? Kalau nanti Ganjar Pranowo terpilih jadi presiden, tidak melanjutkan, tidak baik bagi PDI Perjuangan. Tapi ketika Prabowo jadi presiden tidak melanjutkan, argumentasi bisa dibangun untuk membenarkan tindakannya. Karena bagaimanapun ketika dia presiden 2024 ingin maju dong 2 periode berikutnya, sehingga dia akan menunjukkan dirinya. Terus terang saya mengatakan, secara di jure memang presiden kita 1 periode, tapi de facto dengan kekuatan politik yang ada hampir dipastikan presiden kita akan selalu 2 periode. Demikian. Baik, Pak Emrus sudah mengatakan bahwa kalau memang Pak Prabowo ini ingin melanjutkan, tadi dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, kenapa tidak bergabung saja dengan Pak Ganjar? Betul. Ada upaya seperti itu sejauh dari PDIP diterima seperti itu kalau Bang Emrus, karena memang mengatakan bahwa Pak Prabowo masih tetap sesuai dengan komitmennya melanjutkan apa yang ditorehkan oleh Pak Jokowi. Oh iya, kalau kita cair, kita terima kasih ya kalau Pak Prabowo mau bersama kita. Dan gini deh, kalkulasinya kan mudah aja. Kami partai pemenang, ya. Udah itu seperti yang dikatakan Pak Emrus, di Indonesia ini yang namanya presiden biasanya wakilnya yang lebih tua. Pak Yusuf Kalla, wakil presiden sekarang, ya Pak Prabowo ya cocok. Karena kalau mengikut irama kerja
dari Pak Joko Widodo itu hanya Ganjar yang mampu. Baik. Hanya Ganjar yang mampu. Karena itu saya katakan udahlah sahabat-sahabat Gerindra atau pendukung lainnya, cepat-cepatlah. Karena kami juga sebentar lagi saya dapat informasi ya sudah akan memutuskan juga. Jangan sampai nanti sempat memutuskan baru sadar, itu namanya ya nggak enak kalau saya bilang bahasa orangnya, jangan tell me lah, nggak baik. Lebih baik cepat aja deh. Oke. Apalagi daripada nanti kalah keempat kali. Jadi PDIP kalau menurut Bang Ruhut ini membuka pintu ya untuk Pak Kita Prabowo buka untuk bergabung. pintu. Baik, ya. Nah, terakhir juga mungkin Bang Michael, singkat saja, kapan rencana relawan ini untuk bisa menyerukan ataupun memastikan arah dukungannya kepada siapa? Walaupun tadi sudah mengatakan memang kita akan tegak lurus kepada Pak Jokowi. Bang Michael. Bang Michael, maaf sepertinya masih di mute, kami belum bisa mendengar suaranya. Oh ya. Ya, terima kasih. Kalau kami memang dalam beberapa kali pertemuan dengan Pak Jokowi selalu bahasanya masih sama, ojo ke susu. Jadi jangan gerusa-gerusu, jangan buru-buru menentukan sikap. Dan itu sampai hari ini masih seperti itu. Jadi kami tetap masih menunggu perintah atau komando Pak Jokowi kemana kami akan berlagu. Mau Ganjar oke, mau ke Pak Prabowo oke juga. Intinya kami ikut, karena Pak Jokowi yang paling tahu kemana, karena beliau paling sangat tahu mana yang bisa menjadi suksesor beliau. Kita nggak bisa terlalu jauh menginterpretasi selain beliau sendiri. Beliau yang paling tahu, kira-kira seperti itu. Baik, Bang Michael, terima kasih sudah memberikan pandangannya mengenai hal ini. Bang Ruhut juga terima kasih. Kita tunggu tuh undangan dari Bang Ruhut akankah terwujud nyata, termasuk juga prediksi dari Bang Emrus. Tapi terima kasih Bang Emrus, Bang Ruhut.